Salam Gracia. Ya, oleh kasih karunia Tuhan saja kita bisa jumpa pada hari ini. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus, penuh dengan gracia dan kebenaran. Ya, hari ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana berkhotbah berdampak. Khotbah berdampak. Ya, kita lihat dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 40 dan ayat 41. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkallah perkataanku ini." Camkallah remaku ini. Ya, di situ dipakai kata rema. Dalam ayat 40 dan 41. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perkataan dalam ayat 40 dan 41 dipakai di sana kata logos. Ya, words. Perkataan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada banyak orang. Nah, sekarang bagaimana supaya khotbah kita berdampak? Khotbah kita menghasilkan sesuatu. Kita lihat dalam ayat 41 tadi, orang-orang yang menerima perkataan Rasul Petrus memberi diri dibaptis, berkata ya kepada perkataan itu. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Ya, saya dan kita semua tentu akan sangat bersuka cita kalau kita berkhotbah ada hasil, ada dampak dari khotbah perkataan yang kita sampaikan. So, bagaimana supaya khotbah kita itu berdampak, punya impact yang luar biasa, mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi tentu di sini dikatakan mereka itu berpindah dari yang jahat kepada hidup benar, dari kegelapan kepada terang, dari orang yang belum menerima Tuhan Yesus menjadi orang yang menerima Tuhan Yesus, dari yang jahat menjadi hidup pengikut Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dengan berdampak, pengalihan dari kehidupan lama menjadi hidup yang benar. Eklesia, out of, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan speech, penyampaian perkataan yang disampaikan oleh para pengkhotbah adalah kebenaran, adalah firman, terang itu sendiri, sehingga orang lain akan beralih dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Nah, bagaimana supaya itu terjadi? Saya mau menyampaikan lima hal yang harus kita pahami sebelum kita berkhotbah. Dan saya yakin tidak berlebihan kalau saya sampaikan ini. Kalau ini kita sampaikan, khotbah kita pasti berdampak. Catat di hati dan di pikiran, dan kalau ada catatan kecil boleh dicatat ya. Nomor 1, khotbah itu harus disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kuasa, dinamika dari Roh Kudus. Power dari Roh Kudus. Nah,
bagaimana Roh Kudus itu menyampaikan sesuatu kepada kita, dan apa yang disampaikan Roh Kudus itulah yang kita sampaikan. Nah, tentu teman-teman sekalian, saya sangat yakin bahwa inspirasi Alkitab itu berasal dari Roh Kudus. Alkitab adalah inspirasi, wahyu dari Roh Kudus sendiri. Jadi Roh Kudus memberikan wahyu kepada para penulis Alkitab dulu, yang kemudian Alkitab itu dari dulu hanya perkamen biasa. Allah berbicara kepada pikiran para penulis, kemudian ditulis, kemudian terkumpullah yang saya percaya 66 kitab sampai pada hari ini. Itu semuanya adalah inspirasi, hasil pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menggunakan Alkitab sekarang ini menjadi sarana penyampaian kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus itu kalau pada waktu penulisan Alkitab disebutkan dengan memberi inspirasi, memberi wahyu, tapi sekarang perkembangan adalah ketika kita membaca Alkitab, maka ketika baca Alkitab karena memang dia adalah inspirasi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga memberi iluminasi, membukakan rahasia dari firman itu lagi, sehingga ketika kita sampaikan, benar-benar yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan maksud-maksud Roh Kudus menginspirasikan Alkitab itu pada zaman dulu, dan apa yang sudah diinspirasikan tertulis disampaikan pada hari ini menjadi relevan, menjawab semua kebutuhan. Nah, jadi harus disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu membuat seseorang yang menyampaikan firman itu menyampaikan rema, menyampaikan apa yang dia baca, apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Itu sudah merupakan pengalaman dirinya, menjadi kesaksian pribadinya kepada orang lain. Dan itu sangat powerful. Apa yang dialami, apa yang menjadi kesaksian tentang firman itu disampaikan, dan itu luar biasa. Nah, Roh Kudus itu membuat pengkhotbah itu berani menyampaikan, terdorong dari dalam. Roh Kudus itu menyampaikan kepada pengkhotbah bagaimana dia menyampaikan dengan antusias firman itu. Nah, jadi harus diinspirasi oleh Roh Kudus, harus dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana supaya kuasa Roh Kudus itu turun atas kita? Tentu itu adalah nanti kita akan bahas dalam hal yang lain ya. Nah, supaya firman itu sungguh-sungguh menjadi pengalaman kita dan menjadi kesaksian kita. Oh, saya sudah alami nih firman Tuhan. Apa yang kita sudah alami itu kita sampaikan pada orang lain, itu akan sangat kuat dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya menjadi pengkhotbah dan khotbah kita itu berdampak adalah, yang kedua ini ialah sampaikan khotbah itu sesuai dengan Alkitab. Alkitabiah, biblically, sesuai dengan Alkitab. Rasul Petrus ketika menyampaikan khotbah sesudah hari Pentakosta, di hari Pentakosta itu, ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, tadinya Petrus tidak pemberani menjadi pemberani. Dia berdiri menyampaikan firman itu. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Dia menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab tentu yang disampaikan pada saat itu adalah perjanjian yang lama, Kejadian sampai dengan kitab Maliaki. Dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kan dari kitab Nabi Yoel. Disampaikannya firman itu kepada umat yang pada hari itu sedang merayakan hari Pentakosta. Jadi dia sampaikan Alkitab. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama disampaikan, bahwa yang terjadi itu adalah sesuai dengan Alkitab. Alkitab perjanjian lama. Nah, sekarang kita kan sudah punya Alkitab perjanjian baru ya. Jadi menyampaikan firman itu jangan menyimpang dari situ. Jangan menyimpang dari Alkitab. Menyimpang dari Alkitab itu berarti sudah pakai logika manusia, menyampaikan filosofi manusia. Dan yakinlah filosofi manusia itu
Bisa saja memang orang bisa cerdas, tapi belum tentu bisa berdampak orang lain mengambil keputusan sesuai dengan yang disampaikan Alkitab. Jadi sampaikan Alkitab. Karena itu kita harus menguasai Alkitab. Ya, Kejadian kita kuasai, apa isinya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, dan seterusnya. Kuasai itu Alkitab. Baca itu Alkitab, ya. Supaya dengan demikian ketika kita menyampaikan firman itu tidak menyimpang sedikit pun dari kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Karena perjanjian lama Tuhan berjanji digenapi dalam perjanjian baru. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama pasti cocok itu dengan perjanjian baru. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk, yang belum terjawab, izinkan Alkitab yang kita baca itu menjawab dirinya sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti dalam perjanjian baru, pasti ada jawabannya juga dari Alkitab. Jadi Alkitab menjawab Alkitab. Kalau Alkitab tidak terlalu banyak menceritakan, ya kita jangan cerita lebih banyak. Kalau Alkitab diam, ya kita diam. Nah, itu Alkitabiah, menyampaikan firman secara Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya khotbah kita itu berdampak adalah sampaikan firman sebagai hasil dari penafsiran yang benar. Tentu hasil penafsiran yang benar itu bertanggung jawab. Bagaimana penafsiran yang benar dan bertanggung jawab itu adalah penafsiran itu harus hasil dari tafsiran yang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Kaidah-kaidah penafsiran Alkitabiah. Dan itu disebutkan dalam istilah teologi disebut dengan hermeneutika. Bagaimana kita menafsir Alkitab. Kita harus memahami latar belakangnya, ya. Siapa penulisnya, bagaimana gaya tulisannya, bagaimana dia menyampaikan perkataan itu, apa tujuannya menyampaikan perkataan-perkataan itu atau tulisan itu, bagaimana situasi pada kala itu, ya, yang disebut dengan konteks. Konteksnya kala itu seperti apa? Lalu juga kita harus memahami teksnya. Teks perjanjian lama, bagaimana dia ditulis. Dari konteks, dari situasi yang terjadi, maka ditulis dalam bentuk tulisan. Dalam bahasa apa? Tentu perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Dan usahakan pengkhotbah ya memahami walaupun tidak terlalu jadi ahli. Ya, sedikitnya belajarlah bahasa Ibrani. Sedikit saja kan pun sudah lumayan. Bahasa Yunani kita pelajari karena agak sedikit ada perbedaan dari gaya penyampaian. Misalnya ya, kalau dalam bahasa Yunani itu sangat jelas, ada nominatifnya, pokoknya, ada subjeknya, bagaimana satu kata berubah untuk menyampaikan apa maksud daripada penyampai itu. Ya, hampir semua kata punya jenis kelamin, ada feminimnya, ada maskulinnya. Contoh kata logos, ya, logos dari huruf lambda, omikron, gamma, omikron, sigma. Logos itu jenisnya laki-laki, maskulin. Jadi kalau misalnya kita pahami itu ya, pada mulanya adalah logos. Logos pada mulanya berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau logos itu, firman itu menjadi manusia, ya tentu firman itu jenisnya disebutkan di situ laki-laki. Nah, dengan demikian kan kita langsung paham bahwa firman yang jadi manusia, Yesus jadi manusia itu ya laki-laki, bukan wanita, dan juga bukan neuter, bukan netral, nggak laki nggak perempuan. Jadi harus kita pahami betul penafsiran sesuai dengan kaidah penafsiran secara bertanggung jawab. Kita jangan asal comot ayat. Padahal maksud ayat itu sendiri nggak seperti itu. Harus kita tahu latar belakangnya. Bagaimana penyampaian. Termasuk kalau bisa kita pelajari
dari perasaan-perasaan pada kala itu disampaikan firman Tuhan itu. Lalu dikaitkan, disambungkan dengan situasi pada hari ini. Karena firman itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Maksudnya selalu benar. Dan rancangan Tuhan itu tetap setia dengan firman-Nya sampai selama-lamanya. Jadi sampaikan khotbah dengan penafsiran yang benar. Belajar benar-benar sesuai dengan penafsiran. Nah, yang keempat ya, bagaimana supaya khotbah kita itu berdampak? Sampaikan khotbah itu dengan kuat dan menarik. Ya, kuat dan menarik. Bagaimana supaya kuat dan menarik? Ya, tentu penampilan kita waktu menyampaikan firman Tuhan. Ya itu, karena orang pertama-tama kan lihat penampilan kita dulu. Bagaimana kita tampil, bagaimana kita bergaya, apakah kita naik mimbar loyo, apakah kita semangat, apakah kita yakin dengan apa yang kita sampaikan, atau kira-kira, nah itu nggak menarik. Ya. Jadi sampaikan dengan kuat, sampaikan dengan semangat seperti Rasul Petrus ya. Bersumber dari kekuatan dari dalam, karena sudah sebuah pengalaman dengan Tuhan. Dan firman itu sudah dialami oleh penyampai firman itu. Jadi sampaikan dengan sangat kuat dan menarik. Nah, bagaimana supaya menarik selain penampilan kita? Tentu ya, sampaikan menyasar, menyentuh akal dan juga emosi, perasaan ya, harus disentuh itu. Sampaikan logika, sampaikan sesuai dengan arah pikir, jelas. Kalau dipikirkan, ya betul juga ya, masuk akal. Tapi juga bisa disasar melalui perasaan. Orang ketika mendengarkan khotbah yang disampaikan, ada yang tertawa. Wah, kemudian juga ada orang mendengarkan firman Tuhan itu, perasaannya tersentuh, ada yang menjadi sedih, ada yang menjadi menangis menyampaikan. Jadi sampaikan itu. Tapi tentu saja, ya kita jangan terkecoh hanya masuk logika. Ya kalau aja sekedar orang tahu, ya saya mengerti, saya tahu. Atau orang juga sampai dengar khotbah kita, dia sampai menangis. Juga sampai dia ketawa-ketawa. Tapi kalau sudah logika disentuh, perasaan disentuh, bisa tertawa, bisa menangis. Kalau tidak ambil keputusan, apa artinya? Jadi, supaya menarik, sampaikan dengan kuat dan menarik. Sasar melalui akal, sasar juga perasaan. Kemudian tentu saja itu semua hanya alat supaya orang yang mendengarkan khotbah kita itu mengambil keputusan, mengambil kemauan, dan mereka berkata, ya ini benar ini. Dan dengan dia berkata benar ini firman, pada saat yang sama dia sudah mengubah pikirannya dari pikiran lama menjadi baru. Pikirannya sudah diubahkan. Kalau pikiran sudah diubahkan, pada gilirannya dia akan ambil tindakan. Dan kalau dia sudah ambil tindakan, itu yang disebut dengan keputusan. Karena itu khotbah yang berdampak, berhasil mempengaruhi orang itu adalah harus sampai kepada kalimat ini, harus kita sampai kepada aplikatif dan tuntas. Bagaimana orang ketika mendengarkan firman itu, saya harus lakukan apa ya? Apa yang saya harus kerjakan dari mendengarkan firman yang disampaikan sekarang pada saya? Itu aplikatif. Langkah-langkah apa yang saya harus lakukan supaya saya berubah? Karena saya sudah menerima kebenaran itu. Dan kalau orang sudah seperti itu, harus tuntas. Ketika kita menyampaikan firman, tuntasnya dalam hal apa? Khotbah yang baik, yang berdampak adalah sampai kepada yang terakhir, pendengar kita mengambil keputusan. Ya, masuk akal. Perasaan saya disentuh. Dan sekarang orang itu berkata, apa yang harus kulakukan? Aplikatif. Dan khotbah sampai kepada tindakan. Ya sekarang kamu ambil keputusan.
meninggalkan dosamu dan datang kepada-Ku. Oh, itu yang dilakukan oleh Petrus ketika dia khotbah. Dia penuh dengan Roh Kudus. Tadinya penakut, dia menjadi seorang pemberani. Dia menguasai firman Tuhan, kitab Yoel dan kitab-kitab yang lain. Dan kemudian juga dia sampaikan logika, berpikir yang benar. Ketika orang berkata, "Kak, ini mabok ini kawan-kawan," dia berani bilang, "Tidak bro, mereka ini nggak mabok. Mereka ini adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan dalam kitab Yoel." Itu masuk logika. Nah, kemudian dia menyampaikan siapa Yesus itu. Tersentuh perasaan mereka. Mereka menjadi sedih. Mereka merasa bersalah. Dan dalam ayat yang lain sekatakan, maka orang yang mendengar berkata, "Apa yang kami lakukan?" Dan Petrus sampai kepada kesimpulan dan tuntas dengan berkata, "Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis." Dan Alkitab berkata dalam ayat 41 tadi, pada hari itu setelah mendengarkan logos yang disampaikan oleh Rasul Petrus, setelah mendengarkan perkataan-perkataan yang bersumber juga dari kesaksian, dari rema yang sudah dialami, dan orang yang mendengarkan itu ambil keputusan. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Terjadi perubahan besar-besaran oleh karena khotbah satu orang yang Roh Kudus, yaitu Rasul Petrus. Hal yang sama bisa terjadi pada kita kalau kita menerima kelima hal tadi, dan keputusannya tetap pada saudara, ya, yang ambil keputusan. Dimulai dengan, sudahkah engkau penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah membaca Alkitab dan memahaminya dan merenungkan, menafsirnya dengan benar? Dan kemudian latihlah bagaimana menyampaikan dengan menarik, dengan kuat. Dan sesudah orang, jangan hanya manggut-manggut dengar khotbah kita, tapi dia harus ambil keputusan dari apa yang kita sampaikan. Oh, puji Tuhan. Kiranya dengan ajaran ini, teman-teman, saya berdoa dan berharap kamu menjadi pengkhotbah yang